Selamat datang pada animasi interaktif dengan materi pokok-pokok pengelolaan barang milik negara. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Terdapat dua sumber asal perolehan dari barang milik negara, yaitu APBN dan perolehan lain yang sah, yaitu hibah atau sumbangan, perjanjian atau kontrak, peraturan perundangan, dan putusan pengadilan. Dalam pengelolaan barang milik negara, pejabat yang terlibat yaitu pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang. Klik masing-masing gambar karakter untuk melihat penjelasannya. Berikut adalah kewenangan dan tanggung jawab dari pengelola barang. Berikut adalah kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna barang. Berikut adalah kewenangan dan tanggung jawab dari kuasa pengguna barang. Pengelolaan barang milik negara dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang diwujudkan dengan pengadaan dari APBN. Kemudian barang milik negara tersebut ditetapkan status penggunaannya. Siklus reguler yang dilaksanakan dalam pengelolaan BMN yaitu pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Yang sifatnya insidentil yaitu pemanfaatan dan penilaian. Untuk BMN yang tidak digunakan dan tidak dilakukan pemanfaatan, dapat dilakukan pemindahantanganan dan pemusnahan yang ditindaklanjuti dengan penghapusan. Perencanaan kebutuhan barang milik negara adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, perencanaan kebutuhan barang milik negara meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemindahtanganan, perencanaan pemanfaatan, dan perencanaan penghapusan. Dari semua perencanaan BMN tersebut, baru perencanaan pengadaan dan perencanaan pemeliharaan yang wajib dilaksanakan. Klik ikon berkedip untuk mendapatkan penjelasan. Perencanaan pengadaan meliputi tanah dan atau bangunan. Selain tanah dan atau bangunan, yang telah terdapat standar barang dan standar kebutuhannya yang biasa disebut dengan SBSK.
Perencanaan pemeliharaan meliputi tanah dan atau bangunan, alat angkutan bermotor, BMN selain tersebut di atas dengan nilai perolehan persatuan paling sedikit 100 juta rupiah. Untuk melakukan pengadaan dan atau pemeliharaan, maka dibuatlah Rancangan Kebutuhan Barang Milik Negara atau RKBMN yang memuat informasi berupa unit barang milik negara yang direncanakan. Pertama-tama, RKBMN akan diusulkan oleh pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang atau KPB. Selanjutnya, kuasa pengguna barang akan menyampaikan usulan ini kepada pembantu PB wilayah. Pembantu pengguna barang wilayah mengkompilasi RKBMN KPB di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada pembantu pengguna barang eselon 1. Pembantu pengguna barang eselon 1 mengkonsolidasikan dan meneliti RKBMN kemudian menyampaikan ke pengguna barang. Pengguna barang kemudian menyampaikan usulan RKBMN kepada pengelola barang. Klik masing-masing tahapan untuk melihat penjelasan. Pengguna barang yang tidak menyampaikan RKBMN tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran new initiative dan baseline dalam rangka rencana pengadaan dan atau pemeliharaan barang milik negara dalam rencana kerja yang bersangkutan. Setelah melakukan perencanaan dan penganggaran, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah penggunaan BMN. Penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan BMN diwujudkan dalam penetapan status penggunaan BMN atau PSP. Klik panah lanjutkan untuk produser Subjek dan objek penetapan status penggunaan BMN dapat dilihat dari sisi pengguna barang dan pengelola barang. Klik masing-masing karakter untuk melihat penjelasannya. Pengguna barang, selain tanah atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan atau perolehannya kurang dari atau sama dengan 100 juta rupiah. Pengelola barang, yaitu tanah dan bangunan, selain itu juga harus memiliki bukti kepemilikan atau perolehannya lebih dari 100 juta rupiah. Terakhir, BMN yang dari awal pengadaan untuk PMPP atau hibah. Terdapat 4 lingkup penggunaan BMN, yaitu penetapan status penggunaan BMN, pengalihan status penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN, penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya.
Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penggunaan barang milik negara, mari kita lanjutkan dengan pemanfaatannya. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara atau lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun seraguna, serta kerjasama infrastruktur dengan tidak mengubah status kepemilikan. Ada beberapa kewenangan dan tanggung jawab dari pengelola dan pengguna barang dalam pemanfaatan barang milik negara. Klik setiap karakter untuk melihat penjelasannya. Berikut adalah kewenangan dan tanggung jawab dari pengelola barang. Berikut adalah kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna barang. Ada 5 bentuk pemanfaatan barang milik negara, yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun seraguna, serta kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Klik tombol lanjut untuk melihat pembahasan dari masing-masing bentuk pemanfaatan. Bentuk pemanfaatan barang milik negara yang pertama adalah sewa. Sewa adalah pemanfaatan BUMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyewaan barang milik negara, yaitu jangka waktu sewa, pihak yang dapat menyewa, besaran sewa, dan prosedur penyewaan. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya. Jangka waktu sewa paling lama adalah 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian. Sedangkan penetapan jangka waktu sewa dilakukan oleh pengguna dan pengelola dengan periodisitas sewa per tahun, per bulan, per hari, atau per jam. Pihak yang bisa menyewa BUMN adalah Pemda, BUMN atau BUMD, swasta, unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah atau negara, dan badan hukum lainnya. Besaran sewa yang harus dibayar ditentukan oleh tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa. Prosedur sewa barang milik negara dapat dibagi menjadi dua,
yaitu dari pihak pengelola barang dan dari pihak pengguna barang. Klik panah lanjutkan untuk prosedur pada pengguna barang. Yang dimaksud dengan pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan BMN antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu berakhir, BMN diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Pinjam pakai, baik itu oleh pengelola barang atau pengguna barang, memiliki prosedur masing-masing yang berbeda satu sama lain. Klik pada masing-masing prosedur untuk melihat penjelasan alurnya. Berikut ini adalah prosedur pinjam pakai oleh pengelola barang. Berikut ini adalah prosedur pinjam pakai oleh pengguna barang. Dalam penggunaan BMN, terdapat juga bentuk kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan dilakukan karena beberapa hal, yaitu untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara, meningkatkan penerimaan negara, atau karena alasan pemeliharaan. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasan dari kerjasama pemanfaatan. Berikut ini adalah prosedur kerjasama pemanfaatan. Berikut ini adalah jangka waktu kerjasama pemanfaatan. Bangun guna serah adalah pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang telah disepakati dan selanjutnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah jangka waktu berakhir. Sedangkan BSG atau bangun seraguna adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka yang telah disepakati. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya. Subjek dan objek dari BGS dan BSG adalah tanah yang berada pada pengelola barang atau tanah yang berada pada pengguna barang, namun harus diserahkan terlebih dahulu kepada pengelola barang. Berikut adalah ketentuan umum dari BGS dan BSG. Kerjasama pemanfaatan infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama ini dilakukan disebabkan beberapa hal, di antaranya
untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah karena tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk penyediaan infrastruktur atau karena memang masuk dalam daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasan dari kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Berikut ini adalah jangka waktu kerjasama infrastruktur. Berikut adalah ketentuan umum dari kerjasama infrastruktur. Setelah mempelajari mengenai pemanfaatan barang milik negara, mari kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara. Pengamanan barang milik negara adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pengelola barang maupun pengguna barang yang dimaksudkan untuk menjaga atau melindungi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Sedangkan pemeliharaan barang milik negara merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Objek pengamanan BMN meliputi persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud. Bentuk pengamanan BMN dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Klik masing-masing ikon untuk melihat penjelasannya. Secara umum, terdapat 3 kegiatan dalam melakukan pengamanan administrasi. Pertama adalah pembukuan, yaitu mendaftar dan mencatat barang milik negara ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Kedua adalah inventarisasi, yaitu kegiatan pendataan, pencatatan pada kertas kerja dan pelaporan hasil pendataan BMN. Terakhir yaitu pelaporan. Di sini data dan informasi dari unit pelaksana penatausahaan BMN akan disampaikan pada pengguna barang dan pengelola barang. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. BMN yang dilakukan pengamanan fisik contohnya tanah, bangunan, rumah negara, kendaraan, barang inventaris negara, dan barang persediaan. Pengamanan hukum dilakukan agar barang milik negara terjaga atau terlindungi dari potensi hukum seperti persengketaan, gugatan atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah. Langkah preventif yang dapat dilakukan dalam melakukan pengamanan hukum yaitu dengan melengkapi bukti status kepemilikan BMN. Selain pengamanan, diperlukan pemeliharaan untuk setiap barang milik negara atau BMN. Kegiatan atau tindakan dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penting untuk diingat bahwa pemeliharaan BMN ini dilakukan tanpa mengubah, mengurangi, atau menambah bentuk atau konstruksi asalnya. Pendayagunaan memenuhi persyaratan, baik dari segi unit pemakaian maupun unit keindahan.
Objek pemeliharaan yaitu barang milik negara yang tercatat dalam daftar barang pengelola, pengguna dan kuasa pengguna, barang milik negara yang dalam kondisi rusak ringan dan baik, serta barang milik negara yang status penggunaan sementaranya kurang dari 6 bulan. Pemeliharaan dikecualikan untuk barang milik negara yang rusak berat, sedang dalam status penggunaan sementara lebih dari 6 bulan, sedang dalam status dioperasikan pihak lain, serta barang milik negara yang sedang dalam status dilakukan pemanfaatan. Sekarang kita beralih ke penata usahaan BMN. Penata usahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Klik setiap ikon untuk melihat penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan dalam penata usahaan barang milik negara. Pembukuan dimaksudkan agar semua barang milik negara yang berada dalam penguasaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, serta pengelola barang tercatat dengan baik. Inventarisasi terdiri dari dua kegiatan, yaitu opnam fisik dan sensus barang. Penyusunan laporan dilakukan oleh pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemindah tanganan BMN. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara. Pemindah tanganan BMN bisa dalam bentuk dijual, tukar-menukar, hibah, dan dijadikan penyertaan modal pemerintah. Ada 4 bentuk pemindah tanganan, yaitu penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal. Klik tombol lanjut untuk melihat penjelasan dari setiap bentuk pemindah tanganan. Penjualan BMN adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan BMN dapat berupa tanah dan atau bangunan di pengelola atau pengguna, atau selain tanah dan atau bangunan di pengelola atau pengguna. Klik masing-masing tombol untuk melihat syarat dan prosedur penjualan barang milik negara. Berikut ini adalah syarat penjualan barang milik negara. Berikut ini adalah prosedur penjualan barang milik negara.
Tukar-menukar BMN adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah pusat dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Tukar-menukar BMN dapat berupa tanah dan atau bangunan di pengelola atau pengguna, atau selain tanah dan atau bangunan di pengelola atau pengguna. Klik masing-masing tombol untuk melihat syarat, mitra, dan prosedur tukar-menukar barang milik negara. Berikut ini adalah syarat tukar-menukar barang milik negara. Berikut ini adalah mitra tukar-menukar barang milik negara. Berikut ini adalah prosedur tukar-menukar barang milik negara. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Hibah BMN dapat berupa tanah dan atau bangunan di pengelola atau pengguna, atau selain tanah dan atau bangunan di pengelola atau pengguna. Untuk mempelajari lebih lanjut, klik masing-masing tombol berikut. Berikut ini adalah tujuan hibah barang milik negara. Berikut ini adalah syarat hibah barang milik negara. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat menerima hibah BMN. Berikut ini adalah prosedur hibah barang milik negara. Berikut ini adalah prosedur hibah barang milik negara. Penyertaan modal pemerintah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham negara pada badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara atau daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa tanah dan atau bangunan di pengelola atau pengguna,
Tanah atau bangunan atau non-tanah atau bangunan di pengguna yang sudah dari awal pengadaan direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah. Selain tanah dan atau bangunan di pengelola atau pengguna. Klik masing-masing tombol untuk melihat tujuan dan prosedur penyertaan modal pemerintah. Berikut ini adalah tujuan penyertaan modal pemerintah. Berikut ini adalah prosedur penyertaan modal pemerintah. Sekarang kita masuk ke dalam penilaian BMN. Penilaian BMN merupakan proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk memberikan opini atau memperoleh nilai atas suatu objek berupa barang milik negara. Klik masing-masing tombol untuk melihat tujuan, objek, dan ketentuan dari penilaian barang milik negara. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pemusnahan BMN. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik negara. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasan mengenai alasan dan cara pemusnahan barang milik negara. Terdapat beberapa alasan mengapa suatu BMN perlu dimusnahkan, yaitu tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan atau dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundangan. Pemusnahan barang milik negara dapat dilakukan dengan dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau dengan cara lain sesuai ketentuan perundangan. Setiap barang milik negara yang dimusnahkan harus dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada pengelola. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara atau daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Lingkup penghapusan dari barang milik negara, yaitu penghapusan dari daftar barang pengguna atau kuasa pengguna, DBP, DBKP pada pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Penghapusan dari daftar barang pengelola, DBPO, pada pengelola barang, serta penghapusan dari daftar barang milik negara, DBMN. Lingkup penghapusan dari barang milik negara, yaitu penghapusan dari daftar barang pengguna atau kuasa pengguna, DBP, DBKP, pada pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Penghapusan dari daftar barang pengelola, DBPO, pada pengelola barang,
serta penghapusan dari daftar barang milik negara (DBMN). Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan dilakukannya penghapusan barang milik negara. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya. Pembinaan adalah tugas Menteri Keuangan, yaitu melakukan pembinaan pengelolaan BUMN terhadap seluruh pengguna barang atau kuasa pengguna barang dan menetapkan kebijakan pengelolaan BUMN yang terdiri dari kebijakan umum dan kebijakan teknis barang milik negara atau daerah. Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap barang milik negara, pelaksanaan barang milik negara, serta pejabat atau pegawai yang melakukan pengelolaan barang milik negara. Dalam pembinaan, Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik negara. Pengelola barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahantanganan barang milik negara melalui pemantauan periodik dan pemantauan insidentil. Pengelola barang dapat melakukan investigasi apabila dari hasil pemantauan terdapat indikasi adanya penyimpangan. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pemantauan periodik atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara yang berada di bawah penguasaannya. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang dapat melakukan penertiban sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan dan surat permintaan penertiban BUMN dari pengelola barang. Selamat, Anda telah menyelesaikan materi pokok pengelolaan barang milik negara. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.